Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa di dalam acara kita ngopi, ngobrolin perkara iman di dalam channel kita Brontis Production. Dan kalau teman-teman merasa terberkati dengan channel ini, maka terus dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan jangan lupa tekan tombol bell supaya terus mendapatkan notifikasi kalau ada video-video baru berkaitan dengan Brontis Production. Teman-teman, di dalam 3 sesi saya akan membuat 3 sesi pembahasan tentang Yudas Iskariot. Dan hari ini adalah sesi yang pertama. Ketika kita bicara tentang Yudas Iskariot, apakah seorang yang jahat? Kalau kita melihat, saya akan mengajak kita melihat dari sudut pandang lain ketika bicara tentang Yudas Iskariot. Maka setidaknya ada 4 hal yang mudah kita terkadang tidak lihat dari pribadi Yudas yang kita seringkali abaikan. Yang pertama, ketika bicara tentang komitmen yang dia buat. Nah, Yudas itu membuat komitmen mengikuti Yesus. Dia meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. Karena kalau kita ingat bahwa persyaratan yang Tuhan Yesus ajukan kepada orang-orang yang mau menjadi muridnya atau pengikut dia adalah meninggalkan segala sesuatu dan ikut dia. Kalau kita ingat tentang Petrus ketika Tuhan Yesus berjumpa di pinggir danau, maka Tuhan Yesus berkata, "Ikutlah aku." Dan Simon Petrus meninggalkan jalannya dan mengikuti Tuhan. Saya berpikir bahwa Yudas Iskariot pun mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid Yesus, dan dia menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus, dan dia pasti berkomitmen untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dan ketika kita melihat tentang pribadi Yudas, maka dia pun menjadi pribadi yang menerima kuasa dan wewenang atas semua roh jahat dan menyembuhkan penyakit. Jadi kalau nanti kita lihat di dalam Lukas pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, di sana Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada para muridnya. Kemudian Yudas pun adalah seorang yang juga melakukan sebuah pelayanan bersama-sama dengan Yesus. Kemudian sisi yang kedua, yaitu peluang yang diberikan kepadanya. Yudas berjalan bersama Yesus 3,5 tahun. Dia melihat kehidupan terbesar yang pernah dijalani dengan dekat dan pribadi dengan Yesus, atau lingkungan yang lebih baik untuk membentuk iman daripada Yudas dalam berjalan bersama Yesus. Dia langsung menyaksikan mujizat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Yudas ada di sana. Yudas membagi-bagikan roti-roti itu kepada orang banyak. Kemudian ketika Yesus menenangkan badai, Yudas pun ada di situ. Dia ada di sana ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Yudas juga mendengar segala ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Kemudian dia mendengar khotbah di bukit. Dia tahu akan jalan yang sempit yang mengarah pada kehidupan dan jalan yang lebar yang mengarah pada kehancuran. Dia juga mendengar peringatan yang Yesus katakan kepada orang-orang Farisi. Dia tahu ada neraka yang harus dihindari dan surga yang harus didapatkan. Dia tahu semuanya itu. Kenapa? Karena dia adalah murid Yesus. Dia berjalan bersama dengan Yesus. Dia melihat apa yang Yesus lakukan di dalam perjalanan kehidupannya. Tetapi ketika kita melihat kenapa Yudas akhirnya mengkhianati Yesus. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9 dikatakan, hati manusia tidak dapat dipahami. Ada sesuatu yang tersimpan di dalam hati Yudas yang tidak bisa dibuat untuk diubahkan. Dia sudah di dalam konotasi hatinya yang dia simpan rapat-rapat, sehingga dia tidak mau membuka hatinya. Kemudian yang ketiga adalah pilihan yang dia buat. Setan melakukan serangan tanpa henti pada jiwa Yudas. Ketika dia melakukan serangan tanpa henti pada setiap orang yang memilih untuk mengikuti Yesus, kita baca bahwa setan melakukan serangan itu pada Yudas. Lukas 22 ayat 3-4 dikatakan setan masuk ke Yudas. Nah, topik ini kita akan bahas di dalam sesi yang ketiga. Sesi yang kedua ketika bicara tentang apakah ketika dikatakan iblis merasuki Yudas itu sama dengan orang yang kerasukan. Nah, kita akan bahas itu di dalam sesi yang kedua.
Tetapi intinya adalah iblis telah masuk ke dalam hati Yudas dan untuk mengkhianati Yesus. Karena itu apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang sedikit banyak dipengaruhi oleh si jahat ini. Terakhir pertanyaannya adalah seperti ini, bahwa kenapa Yudas bisa dirasuki oleh setan? Maka gambaran yang paling sederhana adalah karena Yudas membuka pintu hatinya bagi iblis, sehingga dia gampang sekali terpengaruh. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam bagian-bagian lain, dikatakan bahwa Yudas itu disebut sebagai orang yang mencuri akan uang perbendaharaan karena dia sebagai bendahara, dan dia mengambil itu untuk apa? Untuk dirinya. Kemudian yang keempat, yaitu hasil yang dia rangkul. Yudas pergi ke kegelapan yang telah dipilihnya ketika dia dekat dengan Yesus, tetapi dia lebih memilih akan kegelapan. Dia lebih memilih tentang bagaimana dia harus hidup sebagai orang-orang yang bertentangan dengan terang itu. Dia telah memilih, dan apa yang dia pilih itu adalah sesuatu yang dianggap baik. Jadi kalau kita tanya bahwa apakah Yudas adalah orang yang berasal dari pribadi yang jahat, maka kita bisa berkata bahwa Yudas sudah membuka pintu hatinya untuk terpengaruh, untuk dirasuki, untuk terintimidasi, untuk berkompromi terhadap si jahat, sehingga segala pikirannya, hatinya berorientasi kepada uang. Bahkan ketika dia menyadari bahwa Yesus datang bukan sebagai seorang yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi, karena Iskariot itu adalah kaum pemberontak, tetapi kemudian dia menyesal ikut Yesus dan dia jual. Itulah tokoh Yudas yang kita bahas di dalam sesi yang pertama ini. Tuhan Yesus memberkati kita.